Bab 1319. Menjadi pendekar kaisar. Di udara, mata warrior yang sedikit menyipit, dan saat berikutnya, tangan kanannya terentang, lalu mengepal dan bergetar hebat. Duar. Menembus keluar, nyala api langsung pecah, dan kemudian, perang, nyala api besar muncul di langit di atas kota kiamat. Menyatakan perang. Klan siluman menyatakan perang terhadap Liga Pedang. Warrior yang tanpa ekspresi, tangan kanannya di belakangnya perlahan mengepal, dan setelah lama terdiam, dia berbalik dan menghilang. Di Istana Pedang. Pada saat ini, suasana di aula jauh lebih bermartabat dari sebelumnya, kata klan siluman, tidak lagi asing bagi mereka yang hadir. Terutama di 3 sekte dan 3 kota di wilayah rahasia, wajah orang-orang di 3 sekte dan 3 kota saat ini agak jelek, tetapi mereka dikejar oleh klan siluman dan melarikan diri ke benua penjara. Mereka tahu kekuatan klan siluman lebih baik daripada orang-orang Liga Pedang. Warrior yang melirik orang-orang di 3 sekte dan 3 kota di bawah dan berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Keanu Lin berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja, kita akan bergandengan tangan untuk melawan klan siluman." Orang-orang lainnya juga mengangguk setuju dengan cepat. Sekarang ras manusia dibiarkan dengan tuannya, jika mereka tidak bersatu, maka ras manusia harus benar-benar dimusnahkan. Warrior yang mengangguk, lalu melihat ke samping Lian Ye, dan berkata, "Ceritakan tentang kekuatan kita saat ini." Lian Ye merenung sejenak, lalu berkata, "Pendekar ketiadaan, ditambah 3 sekte dan 3 kota dari wilayah rahasia, kita memiliki total 12. Kalau pendekar kaisar, ada 3.321, dan sisanya adalah setengah kaisar dan pendekar suci, tak terhitung banyaknya." Warrior yang melirik ke lapangan dan berkata, "Aku di sini untuk memberitahu kalian tentang kekuatan klan siluman." Setelah pertempuran di wilayah rahasia, 3 sekte dan 3 kota menderita kerugian besar. Oleh karena itu, umat manusia kita sekarang tidak memiliki kelebihan di hadapan klan siluman, baik itu pendekar ketiadaan atau pendekar kaisar. Selain itu, di antara klan siluman, Ratu Siluman dan gadis kecil itu jauh melampaui semua pendekar hukum. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di Liga Pedang kita yang dapat bersaing dengannya kecuali aku. Bahkan aku tidak bisa melawan mereka berdua pada waktu yang sama. Adapun pendekar kaisar, apalagi pendekar kaisar lebih baik dari klan siluman, celahnya besar. Sekali kita berhadapan, pendekar kaisar kita tidak punya kesempatan untuk menang. Berbicara tentang ini, warrior yang berdiri dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Situasi Liga Pedang sangat buruk sekarang." Semua orang di lapangan terdiam dan suasana menjadi semakin serius. Warrior yang melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup. Selama kita semua bersatu, klan siluman tidak akan begitu menakutkan." Faktanya sama, tidak peduli bidang manapun, ras manusia yang bersatu sangat menakutkan. Namun, dari semua ras, yang paling tidak bersatu seringkali adalah ras manusia. Manusia suka berkelahi, tampaknya wajar, tidak peduli di dunia mana mereka berada. Pada saat ini, Keanu Lin berkata, "Saudara Yang, jangan khawatir, kami bukan keluarga Ni, kali ini bukan hanya tentang diri kami sendiri, tetapi juga seluruh umat manusia, kami keluarga dan sekte tidak akan bermain di belakang mereka. Mulai sekarang, 3 sekte dan 3 kota kami, termasuk kami orang tua, semua akan mematuhi perintahmu. Kami akan melakukan apapun yang kamu minta, dan tidak akan pernah ada keraguan." Orang-orang di samping Keanu Lin juga mengangguk setuju dengan cepat. Warrior yang melirik Keanu Lin dan yang lainnya.
Sebenarnya, dia sedikit khawatir sebelumnya, khawatir bahwa keluarga dan sekte bangsawan ini memiliki pemikiran lain, tetapi sekarang tampaknya orang-orang ini sangat jelas dengan situasinya saat ini. Dia tahu bahwa jika dia bermain dengan hati-hati, dia mungkin benar-benar musnah. Faktanya juga benar, umat manusia seringkali hanya benar-benar bersatu pada saat hidup dan mati. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, menoleh untuk melihat Lian Ye, dan berkata, mulai sekarang, ingat semua anggota Liga Pedang di luar, dan mulai saat ini, tutup gerbang kota, siapapun tidak diizinkan meninggalkan kota tanpa izin. Juga, publikasikan serangan klan siluman, jangan sembunyikan, kekuatan klan siluman adalah apa adanya. Akibatnya, kemungkinan akan menyebabkan kepanikan di kota. Lian Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Panik. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ras manusia, sudah saatnya untuk panik. Jika ada kepanikan di kota, mungkin ada masalah, kata Lian Ye. Warrior yang berkata, aku di kota, jadi tidak akan ada kekacauan di kota. Adapun cara mempublikasikan, cara menghasut, cara mengendalikan, ini untuk dipikirkanmu, bagaimanapun, ini adalah mengubah kepanikan mereka menjadi tekad untuk melawan klan siluman sampai mati. Dimengerti. Lian Ye mengangguk. Menerbitkan kekuatan klan siluman akan membuat orang-orang di kota panik, tetapi, seperti yang dikatakan warrior yang, dengan dia di sana, tidak akan ada masalah besar di kota, dan jika menanganinya dengan baik, kepanikan ini akan menjadi tekad masyarakat di kota untuk melawan klan siluman sampai mati. Karena saat ini, umat manusia tidak memiliki jalan keluar, dan jika tidak bertarung, kamu akan mati. Kapan klan siluman akan datang? Qiano Lin bertanya. Warrior yang berkata, diperkirakan akan segera. Bahkan, dia tahu betul bahwa Ratu Siluman seharusnya ingin meratakan benua penjara dengan kecepatan tercepat sejak awal, terlihat dari kejaran lawan terhadapnya. Namun sayang, lawannya tidak membunuhnya, melainkan dilukai oleh gadis buta. Lawan saat ini seharusnya sedang menyembuhkan diri, begitu lawan pulih, tiba saatnya pasukan klan siluman akan menyerang benua penjara. Setelah berdiskusi dengan semua orang sebentar bagaimana menghadapi siluman klan, warrior yang meminta semua orang untuk mundur, sekarang dia juga perlu berlatih. Pada saat ini, dua orang tua tiba-tiba muncul di aula pedang. Ketika mereka melihat keduanya, warrior yang sedikit terkejut. Keduanya adalah Linux dan Paul Jian. Keduanya telah mencapai pendekar ketiadaan. Selamat kepada dua senior. Warrior yang tertawa. Paul Jian melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara sopan, aku datang kepadamu untuk membicarakan sesuatu denganmu. Kamu seharusnya melihat bahwa ada formasi pedang di langit di atas kota kiamat, tetapi kekuatan formasi pedang ini tidak kuat. Ada dua alasan, satu karena jumlah pedang yang terlalu sedikit dan grade yang terlalu rendah, dan yang lainnya adalah jiwa pedang formasi ini tidak cukup kuat. Apa yang perlu kulakukan? Warrior yang bertanya. Paul Jian berkata, aku membutuhkan banyak pedang yang bagus, dan ketika mengatur formasi nanti, aku harap kamu dapat menggunakan jiwa pedangmu untuk membantu. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 10.000 tingkat pedang kaisar jatuh di depan Paul Jian. Pedang-pedang ini tidak terlalu berguna baginya. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membentuk formasi pedang. Paul Jian tidak sungkan, menyimpan semua pedang, kemudian berkata, aku masih membutuhkan batu kecubung, setidaknya 200.000. Begitu suara Paul Jian jatuh, sebuah cincin penyimpanan terbang di depannya,
dia meliriknya, dan di sana tepat ada 200.000 batu kecubung. Paul Jian tidak bisa tidak melirik warrior yang dan berkata, "Kamu sangat kaya." Warrior yang tersenyum, dia membunuh begitu banyak hantu di wilayah rahasia. Shiro tidak tahu berapa banyak batu kecubung yang dibuat, dia belum menghitungnya dengan cermat, tapi ada setidaknya 1 juta, termasuk setidaknya 1 juta setelah memberi Paul Jian 200.000. Baginya, benda ini sudah bisa dijadikan batu. Paul Jian berkata, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia dan Linux berbalik dan keluar dari aula. Warrior yang dengan cepat mengikuti. "Seberapa kuat formasi pedang itu?" tanya warrior yang di udara. "Dengan 10.000 pedang tingkat kaisar ini, tambahkan jiwa pedang bocah kecil alam ketiadaan. Dengan dorongan untuk membunuh pendekar pedang ketiadaan dengan mudah, tidak ada masalah." Setelah Paul Jian selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang kaisar bertangan 10.000 tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang 1.000, muncul di langit di atas kota kiamat. Kemudian pedang Paul Jian mulai melambaikan kedua tangannya bersamaan, dan di bawah lambaian tangannya, pedang hitam di langit mulai berputar secara teratur. Pada saat ini, Paul Jian berkata, "Tunjukkan jiwa pedangmu dan biarkan jiwa pedangmu menutupi pedang ini." Warrior yang mengangguk dan maju selangkah. Dalam sekejap, jiwa pedang alam nirwana muncul dari udara tipis di langit, tetapi dalam sekejap, semua pedang hitam itu hancur. Keadaan nirwananya ditutupi oleh jiwa pedang. Saat ditutupi oleh jiwa pedang alam nirwana, pedang-pedang ini tiba-tiba seperti hidup, bergetar hebat, dan mengeluarkan rentetan suara pedang yang keras. Di bawah kendali Paul Jian, pedang berbaris dengan cepat. Setelah sekitar 1 jam, semua pedang membentuk formasi aneh di udara. Pada saat ini, Paul Jian tidak lagi mengendalikan pedang ini. Pedang ini sekarang terus berjalan sendiri. Dan jiwa pedang seperti jaring laba-laba, menutupi pedang ini. Di bawah penutup jiwa pedang, pedang ini tampaknya memiliki kehidupan, dan dari waktu ke waktu terdengar suara pedang. Warrior yang memandang pedang hitam di langit dengan sorot mata bermartabat, karena intuisinya mengatakan bahwa formasi pedang ini sangat kuat. Pada saat ini, Paul Jian berkata, "Jika klan siluman menyerang, aku akan membiarkan orang-orang kecil dari kelompok pedang memasuki formasi pedang ini dan biarkan mereka menggunakan jiwa pedang mereka sendiri untuk memotivasi formasi pedang. Dengan penggerakan jiwa pedang mereka, kekuatan formasi pedang akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, cahaya akan menjadi lebih kuat. Dengan formasi pedang ini, sudah cukup untuk mempertahankan kota kiamat dari klan siluman. Tentu saja, premisnya adalah bahwa kita orang tua dapat memblokir master klan siluman. Jika tidak, misalnya Ratu Siluman yang kamu sebutkan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dia untuk menghancurkan formasi ini." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Dengan formasi ini, kami memiliki sedikit lebih banyak harapan. Namun, kami tidak dapat mengandalkan formasi ini sepenuhnya. Beritahu orang-orang di tim pedang untuk siap turun ke kota kapan saja." "Tentu saja," kata Paul Jian. Warrior yang melirik Paul Jian dan Linux, lalu berkata, "Dua senior juga bersiap untuk bertarung. Kami mungkin akan menghadapi pertempuran yang sulit selanjutnya." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan kembali ke Istana Pedang. Setelah kembali ke Istana Pedang, dia langsung mengeluarkan batu kecubung, lalu duduk bersila di tanah dan mulai dengan kalut menyerap batu kecubung tersebut. Pendekar Kaisar. Master yang kuat semakin banyak, dan setengah kaisar tidak bisa lagi bertahan.
dia harus mencapai pendekar kaisar. Dengan cara ini, warrior yang mulai berlatih dengan panik di waktu berikutnya. Untuk urusan Liga Pedang, dia menyerahkan semuanya pada Lian Ye, dan sekarang baginya, meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Roar. Suatu hari dini hari, suara gemuruh tiba-tiba bergema di benua penjara, diikuti oleh auman yang tak terhitung jumlahnya di benua penjara. Saat auman ini terdengar, semua orang tahu bahwa klan siluman akan datang. Bersambung.